Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam permenungan kita pada hari ini, Kamis 31 Desember 2020, yang adalah hari ke-7 dalam Oktav Natal. Kita akan merenungkan dari Injil Yohanes pasal 1, ayat 1 sampai 18. Kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada awal mula adalah Firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima dia, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani, oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang dia, Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di hari terakhir di tahun 2020 ini, kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan berkat-Nya untuk kita, sehingga kita tiba pada penghujung tahun ini dan siap untuk menyambut tahun yang baru dengan penuh harapan akan menjadi lebih baik untuk kita. Kita percaya akan rancangan yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Dari bacaan yang kita dengarkan di masa Natal ini, ditunjukkan kepada kita bagaimana Allah menjadikan rencana keselamatan indah melalui waktu yang lama, secara bertahap namun pasti menuju kepada puncak. Itu melewati proses penyelamatan yang panjang, sejak awal penciptaan sampai memuncak dalam diri Yesus Kristus. Jelaslah bahwa kedatangan Sang Putra dipersiapkan dengan baik lewat hadirnya seorang yang mendahulunya. Dan firman itu menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Saudara-saudari yang terkasih, kita lihatlah keselamatan yang dicanangkan Allah itu membutuhkan waktu yang lama, periode yang panjang. Akan tetapi semuanya berjalan sesuai maksud dan tujuan Allah bagi dunia dan manusia. Lebih daripada itu, waktu panjang atau waktu yang pendek itu tidak menentukan bagi Allah, karena waktu Allah adalah waktu keselamatan. Allah mengerjakan keselamatan setiap waktu dari hari ke hari, sehingga setiap waktu adalah berharga di mata Allah, setiap saat bernilai baginya. Saudaraku yang terkasih, kita manusia diberikan ruang dan waktu, kita diberikan tempat untuk hidup, kita diberi nafas untuk hidup,
Bahkan kita diberi banyak sekali waktu untuk mengerjakan keselamatan, karya, cinta kasih, belas kasihan, persatuan, dan kedamaian. Akan tetapi, berapa banyak waktukah yang kita pergunakan untuk hal-hal sedemikian itu? Kita diberi banyak waktu oleh Tuhan untuk menolong orang lain, memberi kegembiraan dan sukacita bagi orang lain. Tetapi berapa banyak waktukah yang kita berikan untuk menolong orang lain dan menggunakan waktu yang ada untuk membuat diri kita jadi berkat, kegembiraan, dan sukacita bagi orang lain. Waktu berjalan terus dan tidak pernah berhenti. Marilah kita mempergunakan waktu yang telah Tuhan berikan kepada kita dengan mengerjakan kebaikan di dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.